Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Darmawan, NPM 217006021, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah dari Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Husni Mubarak STPMT dengan judul Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. Membahas mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia, minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Berdasarkan IHK, Indeks Harga Konsumen Indonesia, minyak goreng memiliki kontribusi yang besar. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu barang yang dikonsumsi masyarakat setiap harinya. Namun, terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang disebabkan karena adanya kenaikan dari sisi permintaan atau demand dan penurunan dari sisi penawaran atau supply. Kemudian aturan pemerintah yang mengatur terkait isu kelangkaan minyak goreng, di antaranya adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1948 tentang penetapan pembatasan harga dari barang-barang penting, Pasal 25 Ayat 3 dan Pasal 29 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden atau Perpres Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Selanjutnya, potensi aktivitas korupsi akibat adanya aturan atau kebijakan terhadap isu yang kita bahas, yaitu mengenai kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Potensi-potensi tersebut diantaranya adalah pemikiran kotor dan sifat tamak mengubah pola pikir para oknum pemerintah untuk memanfaatkan aturan tersebut sebagai peluang untuk menguntungkan pribadi atau golongan terutama untuk melakukan tindak pidana korupsi. Rendahnya integritas dan profesionalisme para lembaga negara memungkinkan terjadinya penyelewengan tanggung jawab. Mekanisme pengawasan terhadap jalannya aturan masih sangat rendah sehingga banyak potensi kegiatan tindak pidana korupsi. Penyalahgunaan terhadap aturan menjadi sebuah tameng atas perumusan suatu keputusan sepihak dan merugikan orang lain. Selanjutnya membahas mengenai celah aktivitas koruptif. Di antaranya adalah adanya penimbunan minyak goreng oleh mafia ataupun oknum petinggi negara dan masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan mementingkan kepentingan pribadi tentunya. Yang kedua adalah praktek oligopoli dan kartel dalam persaingan tidak sehat. Yang ketiga, monopoli keuangan negara dan masyarakat. Yang keempat, suap menyuap untuk mendorong pemerintah membuat satu keputusan sepihak. Dan itu sangat merugikan orang lain tentunya. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan aktivitas koruptif diantaranya adalah faktor internal yang meliputi sifat tamak dan serakah dalam diri suatu individu, moral yang lemah dan tidak konsisten dalam membuat satu keputusan, malas bekerja namun ingin cepat kaya. Faktor eksternal yaitu kurangnya keteladanan dari para pejabat senior atau demisioner, rendahnya pengawasan dan penegakan hukum oleh pengadilan membuat suatu individu menyepelekan suatu aturan. Kondisi lingkungan yang mendukung individu tersebut melakukan tindak korupsi sehingga membuat seorang individu ataupun kelompok tersebut leluasa untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian dampak adanya korupsi dalam kelangkaan minyak goreng di Indonesia, yaitu terganggunya stabilitas ekonomi nasional, kesenjangan sosial semakin terlihat karena minyak goreng semakin mahal, kerugian APBN dan biaya pajak perusahaan minyak goreng, kemudian membuka peluang bagi anak-anak ataupun remaja untuk meniru tindakan salah tersebut. Hal ini justru akan membuat rusaknya moral para generasi bangsa. Adapun cara meminimalisir korupsi, di antaranya yaitu pengawasan dan penegakan terhadap peraturan yang lebih tegas dan terstruktur. Yang kedua, menjadi individu yang berintegritas dan profesional. Yang ketiga, menguatkan supremasi hukum. Dan yang keempat adalah menanamkan pendidikan moral dan nilai-nilai religi sejak dini.
Sekian untuk presentasi dari saya, semoga mampu bermanfaat untuk teman-teman semuanya, sehingga menjadi seseorang atau generasi muda yang jauh daripada tindak pidana korupsi gitu. Tetap untuk senantiasa menerapkan perilaku dan sikap kejujuran serta amanah, integritas dan juga profesionalis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.